Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada tema topik video pastoral pada saat ini, saya ingin kembali mengangkat tentang kekudusan yang tentu saya ambil dari praktek pengudusan dari kaum Puritan. Dan saya hanya ingin mengambil beberapa poin saja, bagaimana supaya kita semakin bertumbuh dan semakin berubah di dalam hidup kita, semakin hidup di dalam kekudusan. Hal yang pertama, kita mesti rajin memakai sarana kasih karunia. John Flavel berkata bahwa Tuhan sudah memanggil kita untuk memakai dengan rajin dan dengan terus-menerus semua sarana kasih karunia. Jadi Tuhan memberikan Alkitab kepada kita itu sebagai alat kasih karunia-Nya supaya saudara dan saya bertumbuh di dalam kekudusan. Oleh karena itu kita mesti rajin membaca dan merenungkan firman Allah. Firman Allah akan menolong kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kita mesti menjadi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ketika saudaraku kita membaca, merenungkan firman Tuhan itu akan menambah kedalaman pengetahuan kita akan firman Tuhan, tapi akan menolong kita juga untuk bertumbuh. Kalau ini bukan hanya di pengetahuan, tapi kita masukkan ke dalam hati kita. Inilah yang disebut sebagai meditasi. Jadi kita merenungkan firman Tuhan itu, kita baca firman Tuhan, memang kita baca mungkin beberapa pasal, tapi berhentilah pada 1 atau 2 ayat dan renungkan ayat itu, baca berulang-ulang ayat itu, masukkan ke dalam hati saudara ayat itu, dan itu akan memperkuat iman saudara, akan membangkitkan kasih saudara kepada Tuhan, akan menolong saudara untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, saran yang pertama yaitu kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi hal yang kedua yaitu kita harus berdoa. Berdoa akan menolong saudara untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Sudah terapkanlah prinsip berdoa dan bekerja, ora et labora. Mandikan semua pekerjaan saudara dalam doa saudara, dan bekerjalah dengan penuh doa untuk kemuliaan Kristus. Jadi kekudusan kita peroleh bukan hanya di kamar kita ketika berdoa, tapi ketika kita masuk ke pekerjaan, di situ pengudusan terjadi. Asalkan kita bawa dalam doa pekerjaan kita, dan kita berdoa selama kita bekerja. Jadi berdoa dan bekerja adalah dua dayung di sebuah perahu, di mana kalau saudara tidak memakai kedua dayung tersebut, maka perahu itu berputar-putar. Jadi pakai doa dan juga pakai pekerjaan saudara untuk menolong saudara bertumbuh di dalam kekudusan. Jangan putus asa ketika di pekerjaan ada timbul berbagai macam masalah yang menantang kita punya kekudusan. Kita bawa senjata doa, kita hadapi semua itu. Karena itulah yang akan membuat kita maju dan tidak hanya berputar-putar. Jadi sekali lagi, pengudusan tidak diperoleh hanya di kamar, tapi pengudusan diperoleh di dalam pekerjaan dan di dalam doa kita. Tidak ada satu area pun, satu bidang pun di mana Allah di situ tidak ada. Saudaraku, berdoa memang tidak mudah. Ada banyak halangan dan rintangan-rintangan. Dan karena berdoa itu sulit, maka jadikanlah berdoa itu sebagai prioritas saudara. Kita mesti sering berdoa karena berdoa adalah perisai jiwa kita. Berdoa itu merupakan satu korban yang kita naikkan untuk Tuhan. Dan berdoa itu menakutkan bagi setan. Itu momok bagi setan. Kalau kita berdoa, kita membuat setan itu ketakutan. Doa harus melibatkan seluruh pribadi kita. Dan itu harus dilakukan secara teratur dan jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Pakai kitab suci kita untuk menaikkan doa kita. Itu sarana yang kita pakai. Itu merupakan sarana kasih karunia untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Dan sarana yang lain adalah kita rajin mengikuti ibadah di gereja. Kita membuat ibadah keluarga di rumah kita. Kita mengikuti perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri
dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam kekudusan? Kita pakai semua sarana kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Kita pakai dengan tekun, kita pakai dengan rajin. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam kekudusan? Kita mesti mempraktekkan kekudusan dalam keseharian kita, saudara. Kekudusan itu tidak dimiliki dengan hidup terpisah dari manusia seperti yang tadi saya katakan. Kemurnian seksual bukan dimiliki dengan selibat atau dengan tidak menikah, bukan. Tapi kesucian seksual itu dimiliki di dalam pernikahan. Jadi bawa seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan dan jadikan semuanya itu memiliki makna spiritual. Saudaraku, panggilan kita bekerja bukan hanya panggilan untuk mencari nafkah, tetapi merupakan panggilan dari Tuhan Sang Pencipta. 1 Korintus pasal 10 ayat 31, Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi setiap orang Kristen, supaya dia bertumbuh dalam kekudusan, dia mesti membawa pengudusan itu dalam pekerjaan dia. Kita harus menjadi lebah pekerja yang sibuk di sara manusia dan jangan menjadi pesawat yang tidak berawak, yang tidak berguna. Kita masuk ke tengah-tengah dunia ini, kita bergaul dan kita bawa kekudusan di sana. William Perkins menuliskan bahwa setiap orang harus memiliki panggilan khusus untuk menjadi hamba saudaranya dalam semua tugas kasih dengan segala ketekunan dan kepuasan. Jadi tugas kita adalah bisnis surgawi, sementara kita menjalankan bisnis di dunia ini. Kita atau Tuhan tidak mengeluarkan kita dari pekerjaan kita, tapi kita mesti masuk. Namun kita masuk dalam pekerjaan bukan dengan ketamakan, tetapi dengan ketundukan terhadap firman Tuhan. Itulah maksudnya. Pengudusan kita bawa dalam pekerjaan. Jadi kekudusan bukan berarti kita meninggalkan dunia yang sibuk untuk kemudian kita hidup di dalam kesendirian, tetapi kita terlibat dalam bisnis di dunia ini dengan etika Kristen, di dalam kebenaran, di dalam keadilan, di dalam kasih, dalam pengabdian kepada Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita boleh semakin kudus? Kita mesti ingat bahwa Tuhan memakai kekudusan ini, kekudusan kita untuk menyesuaikan kita kelak di surga. Jadi ini yang memotivasi kita, saudara, bahwa kekudusan itu merupakan sesuatu yang dituntut di surga, sesuatu yang yang ada dan hadir di surga, dan kita mesti menyiapkan diri kita untuk surga nanti. Wahyu pasal 21 ayat 27 berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi di dalam surga itu tidak ada yang najis. Hidup yang kudus di dunia ini mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan yang kudus dalam kebenaran dan kekudusan tanpa takut. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan Brooks, seorang purita, mengatakan, kita tidak akan merasa betah di surga kalau kita tidak berjuang untuk kekudusan di bumi ini. Jonathan Edwards berkata, setiap orang percaya sejati itu merindukan kesucian surga. Kalau saudara tidak menunjukkan minat untuk hidup kudus sekarang ini, saudara tidak menunjukkan minat untuk hidup di masa mendatang, hidup di surga. Jadi motivasi ini akan menolong kita untuk hidup dalam kekudusan, karena kita sedang mempersiapkan diri kita
untuk nanti hidup di surga, sebuah tempat yang kudus, di mana kekudusan itu berlimpah-limpah di sana. Mari kita siapkan hati kita, dan kita jalani hidup di dalam kekudusan.